Tes, tes. Baiklah, selamat pagi Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Saya Devri, Devri Kesuma dari program MMIPS dengan nomor induk mahasiswa 2019-2112-028. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan risiko pasar. Materi ini saya dapatkan dari beberapa sumber di internet seperti yang Pak Sparta dan teman-teman bisa lihat bersama. Untuk risiko pasar, kita ingin tahu dulu sebenarnya apa sih risiko pasar itu. Jadi definisinya kita lihat risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Jadi ini emang sudah mekanisme pasar, kayak aktivitas ekonomi yang ada di pasar, baik pasar nasional maupun pasar global, yaitu akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu perusahaan di berbagai sektor manapun, termasuk juga dalam hal ini perbankan. Risiko pasar disebut juga risiko menyeluruh karena sifatnya umum, bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Jadi kita tidak bisa kendalikan sebagai pelaku usaha dan karena ini mekanisme pasar dan memang sudah ada alaminya risiko itu yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Misalnya krisis ekonomi di tahun 98, 97, kemudian juga subprime mortgage 2007, kemudian lagi Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht dan hal-hal lainnya yang bikin itu bisa berpengaruh kepada kondisi perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan risiko pasar. Kemudian lagi penjelasannya ini lebih dalam, kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jadi apapun pengaruh mekanisme pasar itu dari pergerakan pasar tersebut nantinya berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pada akhirnya profit perusahaan. Jadi bisa berpengaruh kepada penjualannya atau berpengaruh kepada harga beli kepada supplier yang pada akhirnya berpengaruh pada keuntungan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi terkendali atau dalam manajemen kontrol, maka itu masih dianggap aman. Namun jika sudah berada di luar itu, maka perusahaan akan mengalami permasalahan baik secara finansial maupun tidak. Kalau secara finansial ya bisa mengalami kerugian biasanya kalau terkait dengan risiko pasar ini. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha memaksimalkan untuk minimalisasi dan bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar. Namun pada akhirnya itu secara fakta ya risiko pasar itu tetap terjadi di perusahaan manapun sehingga perusahaan itu menghadapinya dengan cara melakukan strategi merger, akuisisi, ataupun perampingan maupun struktur atau pengurangan pegawai, divestasi, diversifikasi dalam hal produk dan lain-lainnya, misalnya diversifikasi horizontal dan lain-lain. Tujuannya untuk menyelamatkan perusahaan dari resiko kerugian dan lain-lainnya yang berasal dari resiko pasar ini. Keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan. Merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu yaitu bersifat sustainability. Ya, seperti kondisi COVID sekarang juga berpengaruh kepada pasar global dan juga pasar nasional Indonesia, sehingga berpengaruh juga terhadap bagaimana bisnis perusahaan berjalan, baik itu di sektor real ataupun sektor jasa, gitu. Sehingga regulator pun juga membantu dalam hal ini, misalnya dalam program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah yang diturunkan dalam peraturan OJK untuk terutama perbankan, dan itu semuanya dilakukan untuk sustainability. Yang salah satunya misalnya di kredit ada contohnya melakukan restrukturisasi. Itu memang bersifat stimulus keringanan, tapi pada akhirnya juga itu berusaha untuk memitigasi risiko pasar yang terjadi akibat pandemi COVID ini. Sebagai mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks
baik secara internal dan eksternal, adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang berprofesional, di mana jika ia memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Sehingga pengalaman dan jam terbang ini penting dalam membaca pasar dan juga bagaimana memitigasi risiko pasar ini. Secara umum ada dua bentuk risiko pasar. Yang pertama itu adalah general market risk, yaitu risiko pasar secara umum. Risiko pasar secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya itu dia alami oleh seluruh perusahaan, disebabkan oleh suatu kebijakan dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Jadi misalkan di Indonesia itu ada misalnya kebijakan dari BI misalnya, kebijakan mengenai tight money policy, di mana peredaran uang itu diperketat dengan cara menaikkan suku bunga BI. Nah, di mana hal ini akan berpengaruh pada pergerakan uang di masyarakat. Misalnya suku bunga BI naik, makanya suku bunga kredit naik juga. Karena suku bunga kredit naik, orang akan berpikir misalnya untuk pinjam uang ataupun beli rumah macam-macam karena suku bunga banknya lagi naik, sehingga dia menahan uangnya dan cenderung untuk tidak beli dulu, sehingga uang masyarakat secara tidak langsung tertahan. Itu adalah kebijakan. Nah, ini contoh bentuk-bentuk risiko pasar secara umum yang dimana karena kebijakan berpengaruh pada aktivitas masyarakat, terutama aktivitas peredaran uangnya gitu loh. Terus selain itu, ya kita lihat ini contohnya mengenai perbankan. Ini ada terkait kredit seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga suku bunga yang misalnya awalnya kredit tadi normal, ada terjadi kenaikan, itu berpengaruh pada jumlah cicilan yang harus dibayar oleh nasabah yang memiliki kredit di perbankan, sehingga ini pun berpengaruh pada akhirnya bagaimana uang beredar di masyarakat karena dia bayar mahal cicilan, sehingga dia lebih hemat, atau dia ingin mengajukan KPR, dia tahan dulu untuk tidak beli rumah dulu, sehingga itu efek dari general market risk yang terutama terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga ini. Kemudian untuk spesifik market risk, kalau tadi kan jenis market risk yang general yang dihadapi oleh semua perusahaan segala sektor. Tapi kalau ini tidak segala sektor, hanya perusahaan tertentu atau bahkan PT tertentu saja. Yaitu apa definisinya spesifik market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Berbeda dengan tadi, kalau tadi menyeluruh. Contohnya apa? Misalnya pengumuman dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, misalnya lembaga pemeringkat itu, misalnya menyatakan bahwa PT XYZ memiliki kinerja rendah, memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasi selama ini adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga berita tersebut pengaruh terhadap harga saham atau obligasi dari perusahaan yang dipublikasikan tersebut, sehingga jatuh harga sahamnya dan obligasinya pun tidak ada yang beli, jadi tidak laku. Itu contoh spesifik market risk yang akan dihadapi perusahaan. Kalau yang tadi general market risk yang dialami segala sektor perusahaan. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan ekspos oleh berbagai media. Ini juga salah satu contoh dari spesifik market risk di mana ada tindak kriminal dilakukan oleh salah satu pejabatnya. Itu juga berpengaruh. Kemudian itu produk yang dijual oleh perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya, misalnya mengandung lemak babi yang tidak halal, sehingga pada akhirnya pasar dari masyarakat Muslim pun akhirnya tidak berani membeli produk tersebut, atau terjadi berembet kepada resiko lainnya, misalnya resiko hukum, ada tuntutan kepada kepolisian terkait dengan perusahaan ini yang menjual produk yang diindikasi menjual lemak babi seperti itu. Kemudian adalah tadi ada kategori general market risk, ada juga yang spesifik. Nah, kalau general market risk itu contohnya apa aja? Salah satunya yang pertama ini adalah foreign exchange risk, yaitu resiko nilai tukar mata uang. Nah, ini dalam ilmu keuangan itu dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal dan pasar uang. Kalau pasar modal itu capital market berada di bawah pengawasan Bapepam, yang saat ini Bapepam itu bagian dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sedangkan pasar uang itu di bawah BI, pengawasan Gubernur Bank Indonesia. Pada prinsipnya kedua pasar ini saling terkait satu sama lain. Nah, pasar keuangan itu apa sih pengertiannya? Itu tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk
penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga penjualan mata uang, seperti yang dilakukan di pasar uang. Capital market dan money market saling mempengaruhi dan dipengaruhi karena menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Nah, foreign exchange rate bagian dari money market. Aktivitas perdagangan ini mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Jadi, mengapa menjadi concern resiko pasar? Karena aktivitas ini dilakukan di berbagai sektor, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia juga. Selain foreign exchange, ada juga interest rate. Ini adalah risiko suku bunga, yaitu adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran, yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Kemudian lagi ada commodity position risk, jadi risiko posisi komoditas. Komoditas itu banyak contohnya, dari komoditas emas, komoditas sapi, komoditas bahan tambang, dan lain-lainnya. Dan itu ini resiko perubahan nilai komoditi ini juga salah satu bagian dari general market risk, yaitu adalah situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Jadi misalnya ada perubahan harga, sedangkan kita sudah kontrak, misalnya perusahaan sudah kontrak komoditas yang kita ingin transaksikan itu dengan harga tertentu, di mana perubahan harga itu menurun sehingga dia sudah bayar lebih tinggi, sehingga ada selisih bayar lebih mahal. Akhirnya itu adalah selisih kerugian yang dialami oleh perusahaan. Selisih kerugian itu adalah selisih risiko pasar yang bisa terjadi akibat ada perubahan posisi dari harga komoditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Pertama itu faktor fundamental ekonomi. Jadi mekanisme pasar di ekonomi baik nasional maupun global itu yang kita tidak bisa kontrol. Kemudian terjadi peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, misalnya ada situasi pergantian kekuasaan di Amerika ataupun di negara lainnya yang punya pengaruh terhadap negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Terus campur tangan financial authorities, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, dan suburnya kegiatan arbitrase, yaitu prosedur pembelian produk di pasar secara simultan pada harga serendah mungkin dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Nah, ini adalah prinsip dagang ya. Jadi kita beli dengan harga murah tapi kita jual dengan harga yang tinggi. Kita dapat keuntungan dari selisih harga itu. Di forex pun dilakukan itu, di mana trader mengambil keuntungan dari perbedaan harga itu. Kemudian lagi ada juga dari jenis kelima dari general market risk, yaitu equity position risk. Kalau tadi kan resiko untuk posisi perubahan harga komoditas, ini resiko dari posisi perubahan harga ekuitas, yaitu resiko suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan, stok atau share atau saham mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Salah satu contohnya itu adalah dari equity position risk adalah politik risk. Jadi sesuatu sangat penting bagi suatu negara, stabilitas politik menjadikan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau ada gangguan politik itu mungkin berpengaruh pada perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut, sehingga pada akhirnya harga-harga saham di negara tersebut, terutama di perusahaan di negara yang bersangkutan, pada akhirnya juga turun, sehingga juga berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di negara yang sedang goyang politiknya. Itu juga ada salah satu contoh equity position risk yang merupakan bagian dari general market risk. Lalu terkait dengan risiko pasar ini, bagaimana? Ini ada contohnya penerapan risiko pasar yang ada di BCA. Ini contohnya terkait dengan risiko nilai tukar, ya, nilai tukar yaitu foreign exchange pada tahun 2016. BCA mewaspadai risiko nilai tukar sejalan dengan berbagai peristiwa yang mempengaruhi perekonomian global seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Brexit, proses pemilihan presiden di Amerika Serikat, serta rencana kenaikan Fed Fund Rate. Dalam mitigasi risiko nilai tukar ini karena peristiwa-peristiwa yang sangat signifikan di luar negeri sana, BCA ketat melakukan pemantauan transaksi valuta asing untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal bank maupun peraturan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan ataupun terkait dengan peraturan lainnya mengenai posisi devisa neto. Pengelolaan transaksi valuta asing dipusatkan pada divisi treasury, di mana transaksi-transaksi
yang diproses melalui cabang dipantau, dicatat, dan dilaporkan kepada divisi treasury. Setiap cabang diharuskan untuk menutup resiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari, dengan diberikan batas toleransi PDN pada jaringan cabang BCA secara disiplin mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola exposure valuta asing dengan menjaga PDN secara konservatif. Per Desember 2016, PDN BCA tercatat sebesar 0,2%, jauh di bawah batas maksimum 20% yang ditetapkan oleh regulator, sehingga risiko pasar terkait valuta asing termitigasi dengan baik. Jadi, karena sudah memprediksi adanya gejolak yang terjadi di dunia dan juga melakukan berbagai aktivitas-aktivitas mitigasi oleh BCA, terutama di divisi treasury-nya, sehingga posisi devisa netonya hanya pada posisi 0,2%, yang mana bank tuh boleh Pak secara peraturan batas maksimum sampai 20%, tapi dia hanya 0,2%, sehingga resikonya sangat kecil sekali. Dan ini contoh keberhasilan BCA dalam menerapkan mitigasi resiko pasar. Ini ada contoh organisasi manajemen resiko pasar Dewan Komisaris dan Direksi yang ada di BCA, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap nilai tukar dan suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil risiko nilai tukar dan suku bunga bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko nilai tukar dan suku bunga dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi risiko bank. Direksi mendapatkan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak berikut ini, dari ALCO, kemudian SKMR, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi Treasury, dan juga kantor wilayah dan cabang yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana sih cara pengukuran risiko pasar? Nah, cara pengukurannya itu biasanya ini untuk keperluan pelaporan KPMM juga terhadap kepada OJK ya. Jadi pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko pasar secara harian ya. Pengukuran itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk value at risk berdasarkan metode full valuation historical berdasarkan Windows data 250 hari dan confidence level sebesar 99%. Untuk perhitungan kecukupan pemenuhan kebutuhan modal minimum, risiko pasar dihitung berdasarkan metode standar yang ditetapkan oleh OJK. Nah, value at risk itu apa sih sebenarnya? VAR atau value at risk itu adalah sebuah konsep yang dihasilkan dari taksiran statistik dari kerugian atau perolehan sebuah portofolio yang dialami atas suatu periode yang diberikan untuk tingkat kepercayaan yang diberikan. VAR dapat digunakan untuk membandingkan dan menggabungkan risiko lintas tipe instrumen, unit perdagangan, dan pasar. Baiklah, demikian presentasi saya terkait dengan risiko pasar. Terima kasih kesempatannya Pak Sepata dan teman-teman sekaliannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.